Breakfast hari ini coklat, putih telur tetap, buah anggur, susu kedelai, puding sama roti. Selamat pagi, mari kita sarapan. Aku pagi ini nggak mau sarapan yang terlalu berat, jadi ya udah pilihnya tuh roti apa sih namanya, toast gitu. Ternyata tetap dapat telur. Dan karena aku ada kolesterol, jadi nggak dikasih kuning. Tapi mbok ya kepretin lada garam kayak atau saus kayak gitu. Plain banget, astaga. Terus ada ini si roti. Tadi aku minta selai coklat karena aku craving banget manis. Sebelum lahiran aku nggak makan manis-manis sama sekali kan. Makan manisnya murni maksudnya, bukan coklat. Terus gula tambahan tuh bener-bener stop, nggak ada rasanya. Ini kenapa toastnya, aku mikirnya toastnya bakalan keras gitu, ternyata dia maletoy ya. Alhamdulillah sih, jadinya kan dikunyahnya nggak ribet ya. Pagi-pagi coklat banget, asupan manis biar semangat ya menyusui. Oh ternyata dia coklat peanut, enak. Terus ada susu kedelai murni, saking murninya sampai nggak ada rasa gulanya. Terus habis itu buahnya anggur. Anggurnya yang ini jujur aku kurang suka, komplain lagi. Terus aku standby buah sendiri, jadi di sebelah tuh ada supermarket gitu. Dipapap ke supermarket beli buah, minta tolong potongin. Ide yang cerdas bukan? Udah aku sarapan dulu ya. Baik, bukan untuk meluruskan kaki dan tangan ya. Oke. Yuhu, makan siang pagi sore nggak sih? Ini lauk bekas semalam nggak habis, pagi sore juga. Aku hari ini makan ayam gulai, ayam panggang. Ternyata masih dapat makan siang dari rumah sakit. Cuma aku ngambil sayurnya nih, kan dapat katuk tiap hari. Maaf banget nggak ada rasanya, kayak cuma rendam air doang. Jadi aku ambil sayurnya doang, terus makannya pakai padang. Bener nggak sih aku? Ya kan? Gimana Pap rasanya menjadi bapak 2 anak? Seru, seneng, dan pengalaman baru, tantangan baru. Ternyata selama di rumah sakit kita tetap kepikiran yang di rumah. Iya dong. Apalagi kakaknya, si Rali nanya. Aku tiap malam mantau dari CCTV. Nah, aku mantau dari si Ebe dan ada Oma juga kan. Dia tidur belum, lagi apa, fotoin. Kayak nggak sabar pengen buru-buru kumpul di rumah. Enak banget ini. Pagi sore yang di Pik ternyata lebih enak menurutku daripada yang di Bintaro. Udah beres makan siang, udah 12:30, berarti abis ini aku minum obat. Tapi sebelumnya aku mau skincarean dulu. Tadinya kepikiran pengen dandan, tapi kok ya males. Masih ada beruntusan di sini dikit. Sekarang kita pakai toner dulu. RH Acne masih sih, aku masih pakai kandungan salicylic acid, niacinamide, tapi aku pindah ke botol kecil. Dedek Ganya lagi dibawa ke ruang bayi karena ada cek lab terakhir sebelum check out rumah sakit. Bismillah, insya Allah aku yakin ya hasilnya baik. Next, aku masih pakai ini calming creamnya Axis Y. Kulitku masih kering sih, aduh. Nah, jangan kaget kalau ada orang lewat sini, pintu kamar. Terus leher pakai ini Labore yang Topi Calm Cream. Udah mau habis lagi. Nah, lalu untuk sunscreen aku pakai Claire's yang ini physical sunscreen. PR-nya cuma ngeblendnya harus bener-bener rata. Ada matahari nggak sih di luar? Kayaknya sih ada ya, cuma nggak masuk nih ke kamar. Aku bener-bener udah nggak sabar pengen buru-buru pulang karena kangen kakak Yayun juga. Jangan lupa pakai sunscreen sampai leher. Selain kangen kakak Ralin, aku juga udah nggak betah di rumah sakit karena nggak ada sinyal. Susah banget. Bener-bener dipaksa betres sih. Item-item di leher belum hilang sih, tapi kakiku yang kemarin gede kayak gajah udah mulai kelihatan mata kakinya.
Terus kan di betisku ada kayak garis hitam gitu, linear gitu. Nah itu udah mulai pudar. Tapi lipatan ketiak hitamku masih tetap hitam. Ini aku pakai Something Forever Stay Comfort Lip Glaze yang shade 02 Hassel. Dan ini aku pakai selama persalinan kemarin. Dari jalan berangkat ke rumah sakit itu jam 7 sampai aku beres persalinan dan masuk kamar rawat inap. Terus baru beres bersih-bersihnya tuh malam sekitar jam 9 malam kayaknya. Berarti kan itu udah 12 jam lebih aku pakai ya, dan tetap nampol sih. Cuma emang feelsnya jujur agak berat pas udah berubah jadi matte. Oh, glossnya hilang tapi warnanya tetap cakep gitu. Oke, sekarang lanjut minum obat. Cuma 2 sih obatnya, sisanya diminum ntar malam. Jujur aku lupa belum nunggu lipannya kering, jadi ada transfer. Aku belum dapat briefnya lagi nih. Aku kan mau nge-review produk ini ya, tapi nanti beres cuti lahiran dulu. Terus ini menurutku shade yang paling masuk di warna kulitku. Kemarin juga aku dapat bunga dari tim Wardah. Tuh, cantik bunganya. Room tour sedikit lah ya. Ini pintu dari luar kalau masuk ke dalam. Sebelah sini ada pantry-nya, ada kulkas. Lalu ini kamar mandinya, basic. Tuh, kayak gini kira-kira. Lumayan luas dan water heaternya yang penting bekerja dengan maksimal. Terus di sebelah sini ada meja makan. Kursinya emang cuma ada 3 ya? Dari kemarin? 4 sama ini. Oh, oke. Terus nih kasur papap, sofa bed gitu. Terus ada sofa 2, ada TV. Di atas sini ada TV tapi tidak pernah aku tonton. Terus ini kasurku selama beberapa hari kemarin. Terus di sebelahnya ada meja gitu yang kita pakai hanya untuk naruh barang-barang aja. Meja makan pasien. Terus ada lemari gede dan air mineral. Ada suara bayi. Apakah itu bayi kita, Pak? Aku nggak mengenalinya karena suara bayi hampir sama semuanya. Oh, itu barusan nangis dia. Oh, ternyata si Ade. Ternyata bayi yang nangis tadi adalah si Ade. Dia habis cek darah. Jadilah dia rewel dan langsung minta nenen. Nah, pas banget aku baru beres makan kan. Langsung dapet deh dia. Ya deh ya. Dengerin lagi dia, gak menyot. Ayo. Jadi di rumah sakit ini tuh 1 pasien untuk ibu dan anak dapat 2 suster dibedain gitu. Jadi suster untuk ibunya ada sendiri sama suster untuk bayi. Nah tadi barusan tuh aku minta tolong suster yang untuk bayinya ngecekin pelekatannya udah benar belum. Soalnya kok pas mentil pertama kali sakit ya. Ternyata udah benar, cuma memang namanya juga sudah 8 tahun ya say, tidak menyusui. Jadi pas pertama masuk tuh rasanya kayak gitu. Masih lecet-lecetnya ini, tapi pas udah dikenyot itu udah nggak ini apa namanya, udah nggak sakit gitu. Iya kan? Darahnya sakit ya, nangisnya sampai kayak gitu. Kenapa? Nggak tahu. Aduh, sepatunya rusak. Aduh, beli lagi deh habis ini. Adik lagi digantiin baju. Kita sudah bisa pulang. Hore. Besok pagi ketemu Bu Bidan di rumah. Jadi aku pakai paket newborn mom and baby gitu. Udah ada yang bantuin aku ngurusin dan Bu Bidan langsung sekalian ngecek pelekatan. Terus ada konsul laktasi kayak gitu-gitulah. Gak sabar besok. Terus aku udah bisa ngopi, terharu banget. Kemarin tuh berapa hari ya aku di rumah sakit ini udah 2 kali 24 jam persalinan. Makannya bener-bener buyar semua, tepung semua kan ya. Perutku bloated tau gak? Gak enak banget. Kayaknya besok sudah mulai menjalankan meal plan sama dokter gizi yang udah aku konsulin dari trimester 3 gitu. Oke. Tadinya tuh aku udah nyiapin car seat kan buat newborn ya. Mengingat jalanan ibu kota itu gedebak-gedebuk ya. Lebih aman dipeluk deh kayaknya. Si adik goyang-goyang bobonya. Bola sekali. Habis nenen kanan kiri kanan.
Kembali lagi setelah 3 minggu berlalu. Udah bisa ngopi dulu gak sih? Semacam hidupku keskip 3 minggu gitu ya. Ya harap maklum, namanya juga ibu baru, anak 2. Jadi butuh waktu untuk adaptasi lagi. Nah sekarang aku mau update sedikit soal kehidupanku selama kurang lebih hampir 3 mingguan berlalu ini ada apa aja sih. Buat kalian yang sedang mengandung, terus HPL-nya udah deket, atau ya bisa dibilang akan segera menjadi ibu, mungkin gak ada yang ngasih tahu kalian bahwa adaptasi tersulit itu ada di 2 minggu pertama pasca lahiran. Kenapa tuh? Karena harus adaptasi jam menyusuinya itu loh. Begadang, say. Walaupun orang bilang alhamdulillah aku nggak begadang, nggak bisa, harus nonstop nyusuin, apalagi ya masih baru-baru gitu, belum 40 hari. Setiap 2-3 jam sekali si bayi itu harus nyusu. Jadi nggak ada cerita bayiku kalau mau tidur panjang, nggak bisa, karena itu ngaruh ke bilirubin nanti. Segini anakku alhamdulillahnya cewek ya, karena katanya kalau cowok tuh nyusuinnya lebih beringas lagi, bisa nonstop, nggak ada cerita 2-3 jam sekali, nggak, malah katanya sejam sekali nonstop nyusunya. Apa iya? Part berikutnya yang nggak pernah ada yang ngasih tahu adalah seminggu sampai 10 hari pasca lahir anaknya itu beratnya itu udah harus kembali ke berat awal si anak lahir. Kayak si Ade ini kan lahirnya 3,2, dan biasanya dalam waktu 3 hari pasca lahiran itu dia akan menyusut. Menyusutnya itu kalau batasan normal kalau nggak salah ya sekitar 200 sampai 500 gram dari berat aslinya. Nah dalam waktu seminggu sampai 10 hari itu udah harus balik lagi ke berat awal dia lahir. Itu PR-nya. Terus habis itu dalam waktu sebulan ada PR lagi. Bebeknya, berat badannya harus nambah sekitar 1 kilo dari berat awal lahir. Jadi emang 40 hari di awal ini ya memang kita akan menjadi pabrik susu gitu nonstop. Jadi nggak ada cerita kebablasan tidur. Pertama bahaya untuk si bayi, kedua bahaya untuk aku, ibunya, karena bisa jadi tersumbat gitu ASI-nya. Di situ sih menurutku challenge-nya, dan emang jadi agak sulit untuk aktivitas macam-macam karena emang belum bisa macam-macam. Cuma ya itu nggak berlangsung lama kok, hanya untuk masa newborn aja. Beruntungnya aku sih support sistemku oke banget ya, dan menurutku ini privilege buat aku. Jadi kalau misalnya aku lagi nyusuin gitu ya, aku minta tolong ke mbak untuk nyiapin aku makan, atau kalau perlu ya aku minta tolong papap nyuapin aku, atau kalau misalnya aku lagi nyusuin si Ade aku bosen mau ngapain ya, nonton bosen, buka HP males, ya paling aku panggil papap buat nemenin, at least aku nggak ngerasa sendirian. Terus juga ada kakak Ralin nemenin aku main, ngobrol. Ya walaupun sebenarnya dia lama-lama sibuk sendiri sih. Alhamdulillahnya 3 minggu ini makanku aman, nutrisiku terpenuhi. Terus aku udah makan macam-macam, tepung-tepungan dan segala macam aku makan, karena ya kapan lagi aku ingin membahagiakan dan memberi reward dulu kepada diri sendiri. Dan selama 40 hari ini juga aku belum mau aktivitas olahraga berat-berat dulu, karena aku fokusnya masih ke recovery dan paling atur pernafasan aja. Cuma sebatas itu aja sih. Dan kemarin aku juga sempat cerita bahwa di 2 minggu pertama tuh adaptasi terberatku adalah di proses menyusui. Bukan di jamnya, tapi lebih ke nipple. Tahu kan nipple? Pentil. Tahu kan pentil? Lecet. Aku udah konsultasi sama 3 konselor laktasi, dan semuanya tuh sama gitu loh. Pelekatannya udah bener, posisinya udah bener. Si adeknya juga alhamdulillahnya nggak ada masalah yang terlalu gimana-gimana, untuk daya hisapnya juga mantep gitu ya. Cuma permasalahannya adalah bibir bawah si adek kurang kebuka maksimal gitu. Jadi emang butuh waktu untuk adaptasi. Sampai akhirnya karena dia pelekatannya tidak maksimal, walaupun dia daya hisapnya lumayan, dan sebenarnya aku ngerasa payudaraku juga udah lumayan kosong gitu ya, tapi ternyata kayak ada endapan-endapan yang belum dikeluarkan secara maksimal, dan itu bikin ASIku jadi tersumbat dan demam. Buat yang nggak tahu pelekatan apa, Pak? Kop-kopan. Kop-kopan tuh gimana? Dikokop. Udah gitu mulut bayi tuh suka gini, tau nggak? Dia kalau nyusu gitu. Pasti yang 2 minggu pertama tuh tobat sih buat nyusuin Ade. Tiap pelekatan pertama tuh rasanya nyawaku tuh lagi dicabut, tau nggak? Sakit
sakit banget, pentil tuh kayak disilet-silet, bener-bener rasanya kayak disilet, sakitnya tuh sampai ke ubun-ubun. Aku tidak bisa menjelaskan, tapi itu sakit banget, lebih sakit daripada kontraksi, tau nggak? Nah, aku juga sempet demam kan. Cara ngatasin yang pertama adalah aku minum paracetamol dulu, karena itu aku demamnya itu pas malam, jadi aku nggak bisa minta tolong ke siapa-siapa, cuma ya minum paracetamol dulu. Terus abis itu besokannya baru aku panggil bidan home care untuk masas pijat laktasi. Nah, itu baru ketahuan. Jadi yang menyumbat itu justru bukan ASI yang gede-gede, tapi justru yang kecil-kecil, lemak-lemak sisa gitu loh. Nah, itu yang harus dikeluarkan. Jadi aku ngerasa satu sisi alhamdulillah ASIku ini lebih dari cukup untuk si Ade. Satu sisi lagi astagfirullahalazim, jadi setiap aku abis nyusuin Ade, ada di jam-jam tertentu aku harus memastikan payudaraku ini kosong, karena konsep ASI ini adalah supply and demand. Kayak ini ya, kayak pelajaran ekonomi rakyat gitu ya. Supply and demand. Sekarang gimana Kak? Nah, pas direkam video ini tuh bener-bener udah masuk minggu ketiga, dan alhamdulillahnya semuanya mulai aman, terkendali, lancar. Terus aku juga udah mulai bisa adaptasi. Ini aku juga udah mulai kembali aktivitas pelan-pelan, bukan yang langsung kerja Rodi, enggak. Naikin mood kali ya. Dan aku ninggalin adeknya juga nggak jauh nih, di sebelah rumah. Aku titipin ke mbak dan kakak gitu ya. Dan itu pun aku nitip nggak lebih dari 2 jam sih, kan masih aman tuh ya. Di jam dia tidur, aku ke sebelah dulu gitu kayak sekarang, dengan plan yang sudah matang. Jadi aku tidak membuang-buang waktu. Jadi sekarang fokus afirmasi lagi bahwa semuanya akan senantiasa baik, berjalan lancar, dan semuanya semakin sehat. Amin. Terus nggak tahu gimana juga ceritanya, pokoknya pas masuk 3 minggu ini si Ade ini udah tiba-tiba bisa aja gitu pelekatan sendiri dengan benar, dan si ventilku ini udah kembali sehat dan tidak lecet lagi, sembuh sendiri. Nggak perlu obat apapun. Jadi si nipple ini kalaupun lecet nanti dia bakalan sembuh sendiri saat ibu dan bayinya sudah bisa beradaptasi, menyusui dengan baik, dan pelekatannya itu udah bener sendiri gitu loh. Kalau kemarin tuh aku sempat bantuin si Ade, jadi tiap nyusuin ini dagunya aku tarikin gitu, baru aku tempelin gitu loh ke payudaraku, karena emang dia bibir bawahnya kurang kebuka kan, dan tiap nyusu juga aku buka-buka sininya gitu ya. Nah, sekarang setiap pagi jadi aku masas bibir gitu. Aku nggak tahu sih prakteknya ada apa enggak masas bibir, tapi selalu aku masas si Ade gitu. Terus tiba-tiba udah kalau mau nyusu aku udah nggak perlu ngarahin dia udah langsung nih, udah langsung gitu, udah nggak gitu lagi dia. Aku sebenarnya udah ada plan kapan waktu akan kembali kerja Rodi lagi, tapi ya Rodinya di sini tidak bisa disamakan dengan sebelum aku hamil, karena aku tetap nggak boleh ngoyo, harus sadar diri gitu ya. Aku butuh sehat untuk diriku sendiri, untuk menemani anak-anakku ya kan. Tapi sebisa mungkin aku bakalan tetap tetap aktif gitu ya. Biar apa? Biar tetap sehat dan waras dan bahagia tentunya. Soalnya kayaknya kalau aku diem aja aku bakalan stres deh. Terakhir tuh aku diem aja hampir kesurupan. Dan ya, sekian videonya. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jamin squad aku yang pertama tahu kalau misalnya di video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching, and I'll see you soon on my next video. Bye!